Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Everko Putri, CGP dari Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan hubungannya dengan materi-materi sebelumnya yang telah kita dapatkan pada program Guru Penggerak. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana dalam pembelajaran tersebut guru membuat serangkaian keputusan yang masuk akal yang dia lakukan dalam strategi berbeda-beda berdasarkan kepada kebutuhan muridnya. Jadi sebenarnya murid kita dalam satu kelas saja itu memiliki banyak kebutuhan yang berbeda-beda, dan untuk itu maka dalam pembelajaran berdiferensiasi guru melakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap kebutuhan muridnya. Minimal ada 3 pemetaan kebutuhan murid yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita bisa memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Yang kedua, kita bisa membedakan murid berdasarkan minat belajar mereka, dan juga kita bisa melihat kebutuhan murid dari profil belajar murid. Profil belajar murid itu misalnya adalah dalam bentuk gaya belajar gitu ya. Nah, kemudian di bagian mana kita nanti akan mendiferensiasikan pembelajaran ini? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam strategi pendiferensiasian ini, yaitu kita bisa mendiferensiasikan konten pembelajaran, kita bisa mendiferensiasikan proses pembelajaran, dan juga bisa mendiferensiasikan produk akhir dari pembelajaran tersebut. Nah, lalu bagaimana kita mendiferensiasikan ini? Kita mendiferensiasikan baik itu konten, produk maupun proses itu berdasarkan kepada kebutuhan belajar murid. Nah, sebagai guru pada saat pembelajaran mendiferensiasikan ini, maka memang kita dituntut untuk bagaimana kita berusaha layaknya seperti kita menyetel tombol equalizer pada radio, di mana kita itu akan mencari sampai didapatkan frekuensi yang tepat, sampai didapatkan hal-hal yang paling tepat yang bisa kita lakukan kepada murid-murid kita secara individual. Nah, karenanya guru di sini memang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus sangat sangat berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajarannya itu sangat berpusat kepada murid. Semua yang diberikan oleh guru itu berdasarkan kepada kebutuhan murid-murid mereka. Nah, dengan pembelajaran seperti ini tidak ada pembelajaran yang tiba-tiba melompat sementara muridnya bahkan belum mengetahui hal-hal dasar sebelum dia mempelajari sesuatu. Sehingga dengan cara seperti ini pembelajaran berdiferensiasi akan bisa membuat murid senang dalam belajar, karena dia belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dia, sesuai dengan kebutuhan dia, sehingga hasil yang diharapkan dari pembelajaran seperti ini akan jauh lebih optimal. Nah, jadi seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu berlangsung di kelas? Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu akan ada saling menghargai di antara murid dan guru, kemudian akan ada saling menerima, saling membutuhkan, kemudian saling belajar. Kita belajar mengenali murid-murid kita, kemudian murid juga belajar bagaimana nanti dia menemukan cara terbaik yang membuat dia akan belajar sangat optimal gitu. Nah, jadi di sini jika kita kaitkan kepada materi-materi yang telah kita dapatkan sebelumnya dalam Guru Penggerak, maka ini sangat punya relasi yang sangat kuat ya, karena contohnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Maka pembelajaran berpihak pada murid memang sebenarnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena kita harus mengenal karakteristik murid secara detail, kemudian karakteristik itu
mungkin bisa disebut sebagai kebutuhan belajar murid secara detail. Kita tahu minat mereka apa, kita tahu bagaimana profil belajar mereka, kita tahu sejauh mana kesiapan belajar mereka terhadap suatu materi, sehingga di situ di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu guru pembelajaran benar-benar berpihak kepada murid dan berpusat kepada murid. Nah, kemudian lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita akan membangun suatu kedekatan emosional dengan murid, sehingga di situ nilai dan peran dari seorang guru penggerak itu memang harus akan ditanya, dan kemudian juga supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar, maka memang kita harus dulu membangun sebuah kesepakatan bersama murid-murid kita. Nah, jadi kira-kira seperti itulah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di dalam kelas-kelas kita, di mana pembelajaran ini akan memenuhi seluruh kebutuhan dari murid-murid kita, dan memang tidak mudah merubah paradigma yang selama ini sudah ada di dalam sistem pendidikan yang ada, tetapi kita berharap dengan diberikannya materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan bahwa kita memang guru harus berpihak kepada murid, maka kita harus mencoba untuk berusaha bagaimana sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi akan memenuhi kebutuhan murid, sehingga murid bisa belajar dengan bahagia dan merdeka. Mungkin itu saja dari saya, bagaimana saya menyimpulkan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.